Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersua dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang bukan hanya memberikan pahala kepada kita, tapi juga keberkahan dan meningkatnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan tanda kebaikan. Ya, tanda kebaikan. Tanda kebaikan itu bukan dikasih harta atau kekayaan, bukan dikasih jabatan, kekuasaan atau popularitas. Tanda kebaikan adalah sebagaimana yang disabdakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan buat dia faqih terhadap agamanya. Allah akan membuat dia memahami dan berusaha mengamalkan ilmunya tersebut. Maka itulah tanda kebaikan. Adapun harta, kekuasaan, ketampanan, kecantikan, popularitas, semua adalah ujian dari Rabbul Alamin. Semua adalah ujian. Maka jangan sampai kita salah dalam memahami apa yang dimaksud dengan kebaikan dan apa yang dimaksud dengan ujian. Bicara kebaikan, kita berbicara tentang ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut dengan segala keterbatasan kita dan kekurangan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat fenomenal yang diterima oleh ulama dan diterima oleh umat dan menjadi kitab terbaik kedua yang hanya kalah dari Kitabullah Al-Quranul Karim dalam segi penyebaran dan pengkajian. Ini menunjukkan bahwa kitab ini benar-benar mendapatkan atau benar-benar merebut hati umat Islam. Hati umat Islam. Tentu saja tidak ada karya yang sempurna atau kitab yang sempurna, sebagaimana tidak ada manusia yang maksum, tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Namun hadirin Allah muliakan, sebagaimana kaidah para ulama, apabila kebaikan seseorang itu lebih tinggi daripada kekurangannya, maka ia orang baik. Dan kitab ini adalah kitab yang begitu luar biasa. Dan kita masih masuk ke bab sabar. Kita masih masuk ke bab sabar. Hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hadis yang ke-34. Mari kita nikmati hadis ini bersama-sama dengan segala kekurangan kita dan sedikitnya ilmu kita. Berkata Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang tua dan keluarga beliau, merahmati orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Beliau berkata, wa'an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu Rasulullah
qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anas mendengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Sekali lagi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza btalaitu abdi bihabitayhi fasabar awadtuhu minhumal jannah. Idza btalaitu abdi bihabitayhi fasabara awadtuhu minhuma al jannah. Yuridu ainaihi, rawahul Bukhari. Hadirin Allah muliakan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku menguji hambaku, apabila aku menguji hambaku dengan dua kesayangannya, lalu dia bersabar, maka aku akan gantikan keduanya dengan surga. Aku gantikan keduanya dengan surga. Apa yang dimaksud dua kesayangannya? Kedua matanya. Kedua matanya. Dia kehilangan penglihatannya. Dia kehilangan penglihatannya. Hadirin Allah muliakan, lalu dia bersabar, maka aku akan gantikan kedua matanya itu dengan surga. Allahu Akbar. Allah gantikan dengan surga. Hadis ini hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Mari kita bersama sejenak hadis yang luar biasa ini. Hadis yang memberikan semangat, motivasi, harapan untuk kita yang kehilangan penglihatannya, atau untuk kita yang memiliki keluarga, orang-orang yang kita cintai dan kasihi dan kehilangan penglihatannya. Jamaah yang Allah muliakan, Anas bin Malik, kita tahu bersama, sudah kita sampaikan tentang beliau, dan kita juga sudah berkenalan cukup lumayan dengan beliau. Seseorang yang berkhidmat, yang melayani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak kecil, dan hasilnya mendapatkan ilmu yang sangat besar, sangat banyak, keimanan dan ketakwaan yang luar biasa. Jamaah yang Allah muliakan, oleh karena itu mari kita masuk ke hadis ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa nikmat mata itu luar biasa, jamaah. Nikmat mata itu sangat luar biasa. Oleh karena itu Allah menggunakan, atau Allah berfirman, bihabitaihi, atau bihabibataihi, melalui dua kesayangannya. Itu redaksi yang digunakan, bihabibataihi. Mata adalah nikmat yang sangat disayang dan dicintai oleh manusia. Oleh karena itu nikmat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Contohnya surat Al-Balad ayat 8 ketika Allah mengatakan, alam naj'al lahu ainain. Dan bukankah kami telah berikan untuk dia dua mata? Alam naj'al lahu ainain. Nikmat mata begitu luar biasa. Nikmat mata begitu luar biasa. Dengan mata kita bisa melihat dunia.
kita bisa melihat firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah mushaf. Kita bisa melihat Ka'bah. Kita bisa melihat syiar di Arafah, di Mina, di Masjidil Haram. Dan itu pemandangan yang luar biasa. Kita bisa melihat orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Kita bisa melihat buah hati kita. Betapa banyak orang yang ketika ditanya, apa sih keinginan terbesar Anda saat ini? Dia mengatakan, saya hanya ingin melihat ibu saya. Atau saya hanya ingin melihat anak saya. Saya hanya ingin melihat suami saya. Saya hanya ingin melihat istri saya. Udah, setelah itu selesai. Apa permintaan terakhir Anda ketika dieksekusi? Sebagian orang mengatakan, saya hanya ingin melihat dan bertemu istri dan anak-anak, selesai. Jadi melihat itu luar biasa. Betapa banyak orang ketika anaknya diculik dan dia berikan seluruh hartanya, ketika ditanya, kenapa Anda berikan seluruh hartanya? Yang penting saya bisa melihat anak saya kembali. Melihat. Bahasa yang digunakan, melihat anak saya lagi. Melihat adalah sebuah anugerah dari Rabbul Alamin. Tapi sayangnya mayoritas kita tidak mensyukurinya. Mayoritas kita tidak menganggapnya sebagai sebuah kenikmatan ketika ia dikasih penglihatan tersebut. Siapa di antara kita ketika ditanya, apa sih nikmat Allah kepada Anda pada hari ini? Lo disebutkan nikmat mata. Enggak kan? Sebagian kita mengatakan, alhamdulillah tadi bos gue terima laporan gue udah tegang banget, gue pikir ditolak, akhirnya diterima. Atau apa kenikmatan Anda hari ini? Gue diterima di tempat yang gue incar dari dulu. Gue happy banget. Diterima pekerjaan bisa Anda sebutkan, tapi mata Anda nggak sebutkan. Pada penglihatan jauh lebih besar daripada itu semua. Penglihatan jauh lebih besar daripada itu semua. Yaitulah manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan hanya sedikit dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kita nggak menganggap saat kita bisa membaca dengan mata kita, saat kita bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa baca Al-Ikhlas, kita bisa membaca An-Naba, kita bisa membaca An-Nazi'at, kita bisa membaca Abasa, kita bisa membaca Al-Baqarah, kita bisa membaca Ali Imran. Walaupun nggak hafal-hafal, walaupun lupa lagi. Tapi bukankah membaca itu sebuah kenikmatan dari Rabbul Alamin? Ada jutaan orang nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa baca, artinya penglihatannya dicabut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita tidak maksimalkan. Justru kita melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan hal-hal yang haram. Kita nggak bicara orang lain, saya dan jamaah sekalian, karena kita tidak benar-benar meresapi bahwa ini adalah nikmat dari Allah, ini adalah anugerah dari Rabbul Alamin. Melihat mushaf itu anugerah. Makanya sebagian ulama klasik kan mengatakan, menekankan baca, menghatamkan sambil baca walaupun hafal, karena membaca dan melihat itu luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, makanya hadis ini menggunakan
diksi atau kata bihabibatei, dua kesayangannya, dua kecintaannya. Ini bukan main-main, ini penglihatan jemaah. Penglihatan. Melihat wajah anak kita tuh luar biasa. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Ada banyak orang tua tuh menangis ketika Ramadan misalnya, di sepertiga malam, atau nggak usah Ramadan, di hari-hari ini misalnya dia buka, dia ngintip kamar anaknya jam 2:30 malam dan pintunya membelakangi arah kiblat, lalu dia melihat anaknya sedang sujud kepada Rabbul Alamin. Gimana perasaan orang tua melihat pemandangan seperti itu? Oh, nangis ya, apalagi dia anak bandel dulu, tiba-tiba dia berubah, dia sujud. Itu kan kenikmatan. Bagi orang tua yang soleh, nggak ada kenikmatan dunia yang bisa mengalahkan dia ngelihat anaknya sujud kepada Rabbul Alamin. Anaknya ruku jam 3 malam, dia lihat, anak saya ruku. Itu luar biasa. Itu sangat menyentuh. Melihat, lagi-lagi melihat. Melihat ini luar biasa. Alam naj'al lahu ainain. Dan tidakkah kami telah jadikan atau berikan kepada dia, kepada manusia, dua buah mata. Yang jarang kita syukuri itu. Yang jarang kita anggap itu. Hanya berapa persen yang mengatakan mata. Hari ini gue bersyukur banget gue masih bisa ngelihat. Berapa persen orang bilang demikian? Saya beruntung banget hari ini saya masih bisa melihat dengan kedua mata saya. Hanya sedikit jemaah. Oleh karena itu jangan pernah remehkan ini. Kita akan menyesal besar ketika Allah cabut hal tersebut. Itu pelajaran yang harus kita renungkan, dan jagalah mata kita agar tidak melihat hal yang haram, dan mengurangi melihat hal tersebut jika memang la qadarullah terlihat atau kita tergelincir, dan segera istighfar dan taubat kepada Allah, segera istighfar dan taubat kepada Allah, dan segera istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang gak berdosa dengan matanya? Tapi tutuplah dan hapuskanlah dengan istighfar dan taubat. Itu hal yang pertama jemaah. Yang kedua, dalam hadis ini kembali Allah dan Rasulnya memotivasi kita untuk bersabar ketika mendapatkan musibah. Dan musibah yang diangkat dalam hadis ini tentu saja kehilangan penglihatan, kehilangan fungsi mata kita. Dan kalau kita bisa bersabar, maka Allah akan gantikan dengan surga. Allah gantikan dengan surga. Jamaah yang Allah muliakan, kata para ulama, di antara sisi Allah menenangkan hambanya yang kehilangan penglihatannya agar dia bisa bersabar, Allah menyatakan ibtalaitu abdi bihabibataihi, jika aku menguji, lagi-lagi jika aku menguji. Allah jelaskan
siapa yang melakukan itu. Ternyata ketika seseorang kehilangan penglihatannya atau fungsi matanya, yang ada di balik itu, yang melakukan hal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Dialah Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim, dialah Al-Muhsin, dialah Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pihak yang benci sama dia, bukan pihak yang emosional. Ini pihak yang sangat sayang sama dia. Mohon maaf, ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat sayang sama dia. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat kasih dengan dia. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dermawan dan sangat bijaksana, bukan yang lain. Bukan makhluk, ini sang Khalik. Bukan pihak-pihak yang dendam, yang kesel, yang marah. Ini Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan lagi-lagi mengetahui hal ini itu penting. Siapa yang melakukan ini? Allah. Oh ya. Kalau Allah, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijaksana? Kita ingat surat At-Tin. Lalu yang berikutnya Allah jelaskan, ini tuh ujian. Ini ujian. Ini ujian, bukan dendam. Bukan amarah. Bukan penyiksaan. Ini dendam. Ini ujian. Bukan dendam. Beda loh. Kita, aduh, saya deg-degan nih. Udah, tenang aja. Ini hanya ujian kok. Ini hanya ujian aja. Dosen Anda nggak marah sama Anda. Ini hanya ujian aja dari beliau. Oh gitu ya? Iya. Yakin. Saya ini diajar beliau tuh lama. Saya tahu. Ini hanya ujian aja. Tenang aja. Tapi tadi melotot gitu. Ya biasa. Dosen kita tuh jago banget. Oh, cuman ujian. Cuman ujian. Oh iya, iya. Tenang deh. Allah SWT mengatakan, ini ujian. Ini ujian. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu Allah sebutkan, hambaku. Ya, hambaku. Hambaku. Jadi, ketika kita kehilangan mata kita, kita itu dinobatkan atau kita itu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan siapa-siapa. Dan kita tahu bersama, kata para ulama, hamba itu adalah makom yang sangat mulia, makom atau level yang sangat luar biasa. Makanya Nabi kan Abdullah wa Rasuluh. Nabi itu sangat suka sekali ketika dikatakan hamba Allah dan Rasulnya. Dan hamba yang sabar lagi. Fasobar. Hamba itu mulia jemaah. Hamba itu sangat luar biasa.
Maka ketika Allah mengatakan hambaku, orang yang beribadah kepadaku, itu sebuah hal yang positif. Hal yang positif. Dan akan memberikan narasi positif dalam diri seseorang. Beda kalau misalnya Allah mengatakan musuhku, aduh repot deh. Kenapa ya? Kenapa dibilang musuh? Nah, itu kan beda. Tapi hambaku, oh luar biasa. Itu gelar yang disampaikan atau yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Gelar yang benar-benar luar biasa. Maka ini yang perlu kita camkan. Kita lanjutkan jamaah yang Allah muliakan. Selanjutnya hadirin yang Allah muliakan, hadis ini menjanjikan bahwa kalau kita sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan surga. Akan menggantikannya dengan surga. Asal kita sabar. Asal kita sabar, Allah akan gantikan dengan surga. Dan jemaah, bagi orang-orang beriman itu sudah sangat luar biasa dan terbayar segala konsekuensi ketika mata seseorang tidak berfungsi. Itu semua tidak ada artinya jika diganti dengan surga Allah Subhanahu wa taala. A'datu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku persiapkan kenikmatan bagi hamba-hambaku yang soleh. Ma la 'ainun ra'at, kenikmatan yang gak pernah dilihat oleh matanya. Wala udhunun sami'at, dan gak pernah didengar oleh telinganya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah dipikirkan dan tidak pernah dikhayalkan oleh benak dan hatinya. Hadirin Allah muliakan, ini yang harus memberikan cambuk bagi kita. Allah gantikan dengan surga. Allah gantikan dengan surga. Maka walaupun kita nggak bisa melihat, jangan pernah buruk sangka dengan Allah. Jangan pernah suudzon. Jangan berontak, jangan berontak. Jangan marah-marah. Jangan nggak sholat. Ini cuman sebentar. Ini cuman sebentar. Ini nggak lama. Makanya dalam Fathul Bari, syarah Bukhari itu yang sangat terkenal, dijelaskan wa hadza a'dhamul iwad. Ini adalah ganti yang paling besar. Li'anna al-iltidadha bil basari yafna bi fana'i dunya. Karena kenikmatan yang kita nikmati dengan mata kita dan pada saat kita melihat, itu tuh kenikmatan semu, kenikmatan yang sementara, akan hilang dengan berakhirnya hidup kita di dunia. Adapun kenikmatan dengan surga adalah kenikmatan yang kekal. Jadi ketika Allah cabut kenikmatan yang semu,
Lalu kita bersabar, Allah ganti dengan kenikmatan yang kekal. Allah ganti dengan kenikmatan yang kekal. Gitu jemaah. Dikasih yang semu, diganti dengan yang kekal. Marah kita. Kan lucu jemaah. Lucu. Kita dikasih paket internet 2 giga sebulan. Terus teman kita ambil. Sini ambil buat gua. Nanti gue ganti yang unlimited. Ngamuk kita. Lu jangan gitu dong. 2 giga nih. Ya gue ganti unlimited tanpa batas nih. Enggak. 2 giga. Loh, ini diambil, kita ganti unlimited. Kan aneh orang kayak gitu. Loh kok dia marah? Oh diganti kok nih. Diganti sama nih orang. Tanpa batas. Mau internetan kayak mau segala macam bebas. Orang yang berakal sehat akan menerima. Bener kan ini diganti? Bener. Bener. Oh bagus sih. Senang dia. Gimana? Ridho nggak 2 giga? Oh ambil. Terserah mau diapain. Yang penting unlimited kan? Iya unlimited. Jadi Allah ambil yang semu, lalu Allah kasih yang kekal, yang unlimited. Kok marah kita? Itukah adab kepada Rabbul Alamin? Itukah profil seorang hamba? Kan itu jamaah. Pahala sabar kan juga unlimited. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Masih ingat surat apa? Surat Az-Zumar ayat 10. Kita udah bahas ayat ini. Sesungguhnya ganjaran orang-orang yang sabar itu akan diberikan semuanya tanpa batas. Ini yang perlu kita camkan jemaah. Dikasih surga unlimited. Kenapa marah? Kenapa sebel? Makanya nasihat dari Ali bin Abi Thalib kepada Ash'ath bin Qais. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang tokoh besar yang sangat kita cintai ini, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus menantu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, innaka in sabarta jara 'alaikal qalam wa anta ma'jur wa in jaza'ta jara 'alaikal qalam wa anta ma'zur. Jika Anda sabar, apa yang tercatat oleh pena itu tetap terjadi, dan Anda dapat pahala. Dan kalau Anda nggak sabar, Anda kesal, Anda marah, apa yang tercatat, apa yang dicatat oleh pena tetap akan terjadi, dan Anda berdosa, gitu aja. Jadi nggak ada opsi kecuali sabar. Emangnya kalau kita marah-marah nggak kejadian gitu? Pokoknya lo marah sekuat tenaga, nanti lo bisa ngeliat lagi. Emang ada teori begitu? Mbak nangis sejadi-jadinya, nanti suami mbak hidup lagi. Kan nggak ada konsep begitu. Bu, suaminya di PHK ya? Iya. Yaudah ibu ngamuk, sengamuk-ngamuknya, besok suami ibu diterima kerja lagi di perusahaan yang sama. Gimana sih? Hadirin yang Allah muliakan. Ketika kita nggak bersabar, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, yang sudah ditakdirkan Allah mah tetap terjadi. Dan kita dosa, ma'zur.
Tapi kalau kita bersabar, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Jadi ini yang harus membuat kita semangat untuk bersabar. Yang harus membuat kita dan terus menerus bersabar. Hadirin Allah muliakan, poin berikutnya, dan yang dimaksud bersabar, atau ada hal yang perlu kita camkan ketika kita berbicara tentang sabar, ini dijelaskan Al-Imam Ibnu Hajar ya, rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, annahu yasbir mustahdiran ma wa'adallahu bihi sabirin minat thawab la an yasbira mujarradan an dhalik. Sabar itu maksudnya kita menahan diri mustahdiran ma wa'adallahu bihi sabirin, dengan menghadirkan rasa dan menghadirkan keyakinan tentang apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang sabar saat mereka bersabar. Nah gitu. Bukan sebatas menahan diri semata. Walaupun dua kondisi ini secara kasat mata sama-sama nggak ngamuk, sama-sama nggak berontak, sama-sama diem, sama-sama nggak meledak-ledak. Tapi yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala mustahdiran ma wa'adallahu bisabirin. Yang diinginkan oleh Allah adalah ketika kita menahan diri, kita menghadirkan perasaan dan keyakinan kita tentang apa yang Allah janjikan kepada orang yang sabar. Itu maksudnya. Tentang apa yang Allah janjikan bagi orang yang sabar. Jadi ketika kita menahan diri, kita ingat surga. Ya, surga nih. Ini pahala unlimited. Kita ingat Ali Imran 200, ini keberuntungan. Isbiru wa sabiru. Ini keberuntungan. Ini kabar gembira. Ingat lagi Al-Baqarah 155, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kita yakin Allah akan kasih kita pujian, rahmat, dan petunjuk. Ingat Al-Baqarah 157. Ah, itu sabar yang diinginkan. Jadi bukan hanya nahan diri, nyesek loh, jangan nyesek aja. Kenapa kita nyesek? Karena kita tidak menghadirkan perasaan itu, nggak menghadirkan keyakinan itu. Yang ada jadi akhirnya menahan diri karena emang nggak bisa buat ngapa-ngapain lagi, bukan karena itu tadi ihtisaban. Kan gitu jamaah sekalian Allah muliakan. Bukan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat gak hadis sebelumnya? Kan sabar dan ihtisab. Gitu. Tentang taun yang kemarin, ihtisab, mengharapkan pahala. Kehilangan orang yang kita cintai di hadis sebelumnya, ihtisab, mengharapkan pahala. Itu poinnya. Jadi kita tuh nahan diri karena kita yakin bahwa kita punya harapan. Itu poinnya. Bukan kenapa, aduh udah gimana lagi, gue mau ngapain, gak bisa ngapa-ngapain, aku udah marah. Loh bukan, Anda tuh nahan diri karena Anda yakin Anda punya harapan. Harapan apa? Dapat pahala dari Allah, dapat keberkahan, dapat keberuntungan, dapat kasih sayang, dapat hidayah dan petunjuk. Ingat Al-Baqarah 157 tadi, hidayah nih. Lo kok bisa nahan diri gitu, gimana sih? Oh, ini hidayah di sini nih, ini petunjuk, saya butuh petunjuk. Ah gitu.
Itu menarik ucapan Ibnu Hajar. Dan ini hadis sebelumnya mengajarkan kita demikian. Hadis sebelumnya lagi mengajarkan kita demikian. Maka kita nggak boleh lupa. Mustahdiran. Itu harus menghadirkan perasaan, menghadirkan keyakinan, dan menghadirkan harapan. Jadi kita nahan diri. Kita ditunjuk-tunjuk orang, kita tetap sabar. Nahan. Bukan karena takut. Bukan karena kita lemah. Tapi kita punya harapan. Kita punya harapan. Kita menuntut ilmu, kita sabar. Ada yang lagi program ngafalin juz 30, nggak hafal-hafal, sabar. Lu kok sabar banget? Oh, nggak hafal-hafal. Selesai An-Naba, masuk An-Naziat, An-Naba lupa. Masuk Abasa, mulai Abasa wa Tawala, An-Naba, An-Naziat, lupa lagi. Ya Allah. Jadi lebih banyak lupanya daripada yang hafalnya. Lu kok bisa sabar sih? Karena saya punya harapan, gitu loh. Sabar itu, pokoknya coba terus, ada harapan. Makanya nggak suntuk, tapi semangat, gitu loh. Ada harapan, ada harapan, ada harapan. Suaminya sakit, kamu nggak takut? Ini sakit berat loh, kok bisa sabar gitu? Ada harapan. Kalau saya sabar, saya dapat surga, saya dapat pahala unlimited, saya dapat keberuntungan, saya dapat hidayah, saya dapat rahmat Allah. Itu harapan. Jadi enaknya seorang mukmin itu harapannya tuh besar dan nggak putus-putus. Nggak pernah ada kasus tanpa ada harapan. Bahkan sampai kita terjatuh ke dalam dosa pun ada harapan taubat. Ada harapan diampuni. Kecuali kalau udah sakratul maut, udah selesai dah. Udah malam yugorgir, nyawa ada di tenggorokan. Tapi selama masih normal, nggak ada alasan kita untuk mundur. Oh, harapan itu selalu ada. Harapan itu selalu ada. Itu hal yang perlu kita renungkan, jemaah yang Allah muliakan. Ya, hadirin yang semoga Allah muliakan. Dijelaskan para ulama, bukan hanya Allah berikan surga atau ampunan atau ditinggikan derajat, pahala yang berlimpah, tapi juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil penglihatan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan menguatkan bagian dari dirinya yang lain. Allah akan kuatkan indranya yang lain. Dan itu benar. Makanya kan, dan keterangan ulama ini sangat saintifik. Makanya kan ada banyak artikel-artikel menyatakan bahwa ketika orang penglihatannya diambil sama Allah, pendengarannya tuh lebih kuat. Pendengarannya jadi lebih kuat. Gitu jemaah, pendengarannya jauh lebih kuat. Lebih baik. Makanya kan di masyarakat seringkali tukang pijit yang tunanetra lebih digemari dibanding yang normal karena dianggap lebih akurat. Ya nggak sih? Kan begitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengambil
salah satu dari diri kita, Allah ganti dengan yang lain. Dan sebagian pakar mengatakan tubuh kita beradaptasi. Tubuh kita beradaptasi. Misalnya dalam penglihatan, salah satu yang beradaptasi katanya korteks oksipital. Jadi beralih gitu loh, sehingga misalnya pendengaran lebih kuat. Lihat Allah tuh maha luar biasa aja mas, maha sempurna, maha baik, maha sayang, maha kasih dengan kita. Ketika Allah kasih musibah, Allah juga kasih kemampuan beradaptasi dalam diri kita. Ketika Allah kasih ujian, Allah juga kasih kemampuan beradaptasi menghadapi ujian tersebut. Tapi manusia keburu marah-marah, keburu pesimis, keburu kufur nikmat, keburu buruk sangka sama Allah. Nah itu. Padahal Allah kasih kemampuan beradaptasi dalam diri apa aja deh gitu. Kan gitu. Ketika Allah takdirkan sebagian orang tinggal di wilayah yang punya cuaca ekstrim panasnya, Allah kasih kulit yang bisa adaptasi sehingga mereka kerja outdoor jam 12 siang, kita tuh geleng-geleng kepala, kok bisa ya? Karena kemampuan adaptasi, kulitnya bagus, beda sama kulit kita. Ada sebaliknya, di apa, Allah takdirkan tinggal di daerah yang cuacanya ekstrim dingin, itu adaptasi juga. Oh kita di sana kayak udah mau mati beku, mereka tuh santai-santai aja. Kok bisa sih? Adaptasi. Allah kasih kemampuan adaptasi. Sama, Allah ambil penglihatan, Allah kasih kelebihan di indera yang lain, Allah kuatkan pendengarannya. Sebagaimana dijelaskan sebagian pakar, kalau Allah ambil pendengaran seorang, Allah kuatkan penglihatannya. Itu Masya Allah tuh jamaah. Karena bagian tubuh kita adaptasi. Berarti nggak bisa pakai yang ini nih, pakai yang itu. Pindah. Makanya jangan ngamuk-ngamuk dulu. Jangan komplain dulu sama Allah. Jangan buruk sangka. Apalagi bilang Allah nggak adil. Udah jelas-jelas Allah berfirman, Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Jangan depresi dulu. Jangan bilang hancur, gagal. Gagal apa sih? Ingat, orang mukmin itu hidupnya selalu penuh harapan. Sesulit apapun ada harapan. Ini yang perlu kita camkan jamaah yang Allah muliakan. Jadi surga, terus juga di dunia tuh luar biasa. Makanya kan luar biasa. Bahkan kita tahu dalam dunia ilmu bagaimana sebagian ulama itu buta jamaah, nggak bisa ngelihat. Tapi Allah kuatkan yang lain. Allah ambil mata fisiknya, Allah buka mata hatinya. Luar biasa. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah misalnya, buta beliau, tapi ya Allah hatinya luar biasa. Nahsabu kadzalik wallahu hasibuh. Allah nazaklah rahimahullah.
kemampuan mendengarnya, belajar dari mendengar. Dan para ulama-ulama yang lain. Dalam sejarah ada yang namanya Abu Muawiyah Ad-Dharir. Walaupun dalam diberikan catatan oleh para ulama jatuh ke dalam murji'ah, tapi ambil sisi dia tuh hafidh mutkin, hafalannya mutkin, punya kemampuan hafalan yang sangat amat kuat. Walaupun sekali lagi tadi dari sisi lain tergelincir dalam murji'ah sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Hibban. Tapi poin kita bukan lagi bahas itu, poin kita adalah bagaimana ketika penglihatan seseorang diambil sama Allah, Allah buka yang lain. Nah tinggal kita bisa bersyukur dengan yang lain apa enggak, itu perkara lain kan gitu. Kita bisa gunakan sisi lain tersebut yang Allah udah bukakan buat kita untuk ketaatan atau kemaksiatan, itu pembahasan lain lagi. Untuk al-haq dan jalan yang lurus atau justru menyimpang, itu ya lain lagi. Ya kan banyak orang yang nggak bisa melihat terus ateis kan banyak juga, nggak bisa ngelihat, punya kelebihan terus nggak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kotak lain. Kotak yang sedang kita bahas Allah buka, Allah buka, Allah buka. Tinggal kita mau bersyukur apa enggak. Kita mau nahan diri apa enggak. Itu yang perlu kita camkan. Sejarah dan kenyataan clear. Jadi dia nggak akan terlunta-lunta, enggak. Dan makanya antum melihat banyak orang yang tidak bisa melihat itu kalau jalan kayak dia bisa ngelihat. Walaupun pakai bantuan tongkat tuh, kok dia bisa tahu ini? Dia kok bisa ini? Bisa lihat deh, masya Allah. Makanya kata para ulama gitu, mereka dikasih kemampuan untuk untuk idrok, untuk membaca situasi atau lingkungan yang ada tanpa mereka bisa melihat langsung seperti kita. Itu kemampuan yang Allah kasih sebagai ganti. Oleh karena itu Allah kasih kemampuan kita adaptasi dan Allah ganti ke sisi lain. Maka jangan kelamaan meratapi yang hilang itu. Nanti kita lupa memaksimalkan penggantinya. Udah, ini kekurangan, beralih dengan yang lain. Yang itu terus yang dibahas. Loh ini Allah kasih, cari. Allah kasih ke sisi yang lain mana ya? Cak lu semuanya gitu loh. Allah tuh maha baik ya ma'a. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tahu yang terbaik buat kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan yang benar datangnya dari Allah, dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang keliru dari saya dan dari syaitan. Buang saja apa yang saya katakan jika ternyata tidak tepat. Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu biqali ardal haid. Apabila ucapanku ternyata tidak sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka buang saja ucapanku ke tembok, kata beliau. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian, apalagi yang bukan siapa-siapa seperti yang berbicara pada detik ini. Jika ada yang keliru, buang saja dan kita ikuti Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.